Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Amalia Anggraini dari Lokal PI 20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi, yaitu ada analisis korelasi Pearson, analisis korelasi Kendall-Stau, dan analisis korelasi Spearman. Yang pertama yaitu analisis korelasi Pearson. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Nah, jadi korelasi Pearson ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh pada variabel Y serta mengetahui tingkatan hubungan tersebut dan apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif. Nah, di sini saya sudah ada memiliki data variabel X berupa motivasi dan variabel Y berupa kinerja. Di sini kita akan ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja. Nah, di sini kita ke SPSS di variabel view, masukkan variabelnya. Di sini ada variabel X dan ada variabel Y. Variabel X tadi ada berupa motivasi dan variabel Y-nya berupa kinerja. Kemudian kita ke tab data view. Kita sudah ada di sini X dan Y-nya. Kemudian langsung saja kita masukkan data yang sudah kita dapat. Kemudian kita ke analyze dan pilih korelat di variat. Kemudian kita pindahkan motivasi dan kinerja ini ke tab variablesnya. Nah, di sini karena kita ingin menggunakan korelasi Pearson, maka kita akan mencentang di Pearson ini. Kemudian di sini to tailored dan di sini juga flex significant korelasinya kita oke. Kemudian akan muncul hasil output seperti ini. Nah, untuk membacanya, yang pertama, untuk membacanya, nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi, dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Di sini kita lihat di signifikansi itu tailorednya, yaitu di sini bernilai 0,01 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan hubungan variabel ini berkorelasi. Terdapat korelasi antara variabel motivasi dan kinerja ini. Kemudian untuk mengetahui derajat hubungannya, tingkatan hubungannya, kita lihat dari nilai persen korelasinya di sini, yaitu ada 0,428 yang berada pada antara nilai ini. Artinya hubungan tersebut berada pada tingkatan sedang. Kemudian kita melihat arah hubungan antara motivasi dan kinerja ini apakah positif atau negatif. Kita lihat di nilai persen korelasinya, yaitu di sini terdapat nilai positif 0,428 yang artinya terdapat hubungan yang positif antara motivasi dan kinerja ini. Maka dari hasil output ini dapat kita simpulkan bahwa motivasi berhubungan secara positif terhadap kinerja dengan derajat hubungan berkorelasi sedang. Baik, selanjutnya yang kedua itu ada analisis korelasi Kendall. Uji korelasi Kendall ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel berskala ordinal atau dapat juga salah satu data berskala ordinal sementara data lainnya berskala nominal ataupun rasio. Artinya uji korelasi Kendall ini dapat digunakan untuk data berskala ordinal dengan ordinal atau bisa salah satu dari dua variabel tersebut skalanya menggunakan nominal atau rasio. Nah, di sini saya sudah mempunyai data itu
untuk variabel X-nya ada lokasi dan variabel Y-nya ada kepuasan pelanggan. Di sini kita ingin mengetahui apakah ada korelasi atau hubungan antara lokasi dengan kepuasan pelanggan, misalnya di sebuah kafe bernama Halaban. Di sini sudah ada nilai skornya, skor X dan Y berdasarkan nilai kriteria penskoran. Langsung saja kita ke SPSS. Di variabel view di sini kita masukkan variabel X-nya yaitu lokasi, kemudian variabel Y-nya yaitu kepuasan. Di sini kita beri label ini lokasi, kemudian di sini kepuasan pelanggan. Kemudian di sini di measurenya kita menggunakan data ordinal. Kita ke data view. Nah, kemudian sudah ada di sini untuk kolom lokasi dan kepuasan variabel X dan Y-nya. Kita input nilai yang sudah ada skornya. Di sini skor X. Kemudian skor Y. Kemudian kita analyze, di correlate, bivariate. Kemudian pindahkan ini dua variabel ini ke kotak variabel yang di sebelah kanan. Kemudian karena kita menggunakan uji korelasi Kendall-Stowe, maka kita akan mencontoh di Kendall-Stowe ini dan di person ini hilangkan saja. Di sini kita menggunakan totality dan juga flex significant correlation. Kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil output seperti ini. Nah, untuk membuat kesimpulannya, maka kita akan menginterpretasikan yang pertama yaitu melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikan. Nah, di sini nilai signifikannya itu sig to toilet ada 0,13. Jadi jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan. Jadi karena di sini nilainya 0,013 maka itu kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan pelanggan tersebut. Kemudian kita melihat tingkatan keeratan hubungan antar variabel tersebut dilihat dari nilai coefficient relation atau correlation coefficients. Koefisien di sini itu di sini ada nilai 0,743. Jadi terletak di antara sini yang dapat kita artikan hubungan tersebut bernilai kuat. Kemudian yang ketiga itu melihat arah hubungan antar variabel apakah bersifat positif atau negatif. Untuk melihat arah hubungannya ini dapat kita lihat melalui ini correlation koefisiennya. Jadi di sini sudah terdapat nilai positif 0,743 yang artinya dapat disimpulkan ada hubungan positif antara variabel lokasi dengan kepuasan konsumen. Jadi artinya itu jika lokasi semakin nyaman maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Nah, setelah kita menginterpretasi dari ketiga langkah tersebut, selanjutnya kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, di sini berdasarkan hasil output tersebut dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara lokasi dengan kepuasan pelanggan pada kafe Halaban adalah memiliki hubungan yang signifikan atau nyata. Kemudian keeratan hubungannya kuat dan termasuk hubungan yang positif. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada analisis korelasi
Rangsperman. Data penelitian ini berbentuk peringkat sehingga disebut korelasi Rangsperman. Data yang digunakan harus berskala ordinal. Kemudian uji korelasi ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, kekuatan hubungan, dan arah hubungan antar variabel. Nah, di sini saya sudah memiliki data dari kualitas produk dan kepuasan konsumen. Di sini sudah terdapat skornya berdasarkan kriteria penilaian di sini. Jadi kita di sini ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen pada kafe Halaban. Nah, di sini sudah ada hasil data dari kuesioner yang dibagikan pada 10 orang konsumen tadi. Ini di skor-skornya. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Di variabel kita klik variabel view-nya. Di sini name-nya kita ada variabel X dan Y. Kemudian beri label di sini variabel X itu ada kualitas produk dan variabel Y itu kepuasan konsumen. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini sudah ada untuk variabel X dan Y-nya. Langsung saja kita input datanya. Kemudian kita analyze. Di sini pilih di correlate, bivariate. Kemudian pindahkan kedua variabel ini ke kolom variabel yang ada di kanan. Kemudian kita beri centang di Spearman karena kita ingin menguji jenis Spearman. Kemudian di versi ini hilangkan saja. Kemudian di sini ada sudah Tutailat dan flex significant correlation-nya kita klik OK. Kemudian muncul hasil output seperti ini. Nah, untuk membacanya jadi pertama kita melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansinya. Jika kurang dari 0,05 maka berkorelasi, sedangkan lebih dari 0,5 maka tidak berkorelasi. Di sini kita melihat nilai signifikansi totaletnya, yaitu di sini terdapat nilai 0,02, artinya terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen ini. Kemudian yang kedua kita melihat tingkat hubungan antar variabelnya. Nah, di sini berdasarkan nilai correlation koefisiennya, di sini terdapat nilai 0,0838. Itu berada di rentangan sini, artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya kita melihat arah hubungan antar variabel tersebut apakah bernilai positif atau negatif, yaitu melalui melihat dari nilai korelasi koefisien ini apakah negatif atau positif. Nah, di sini karena positif sudah ada nilai positif yaitu 0,838, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Artinya jika kualitas produk semakin baik, maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat. Nah, setelah menginterpretasi dari ketiga langkah tersebut, selanjutnya kita dapat mengambilkan kesimpulan dari korelasi ini. Maka kesimpulannya itu terdapat hubungan yang signifikan, yang sangat kuat dan bernilai positif antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen pada Kafe Halaban. Sekian, itu saja materi yang dapat saya paparkan itu tentang analisis korelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.